Vaksinasi COVID-19 saat ini masih ditujukan bagi sejumlah kalangan yang jadi prioritas. Perkembangan terbaru, pemerintah membuka pelaksanaan vaksinasi mandiri atau vaksinasi gotong royong. Apa dan bagaimana sebenarnya vaksinasi mandiri? Berikut penjelasannya dalam laporan khas Selamat Siang Indonesia. Setahun sudah Indonesia berjuang keras melawan pandemi COVID-19. Jumlah kasus positif hingga korban jiwa masih terus bertambah. Akhirnya pengadaan vaksin pun dikebut demi tercapainya kekebalan pada masyarakat. Awal Januari 2021, Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang menerima vaksinasi COVID-19 Sinovac. Bukan tanpa alasan Presiden menjadi orang yang pertama. Ia ingin menegaskan pada masyarakat bahwa vaksin yang disuntikan ke tubuhnya sudah aman. Memasuki tahap kedua, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjadi orang lanjut usia pertama yang menerima vaksinasi, diikuti oleh pekerja publik dan masyarakat lanjut usia lainnya. Hingga 25 Februari 2021, pemerintah telah melakukan vaksinasi terhadap 1,46 juta tenaga kesehatan. Selain itu, sebanyak 1,37 juta pedagang pasar juga akan divaksin. Adanya informasi vaksinasi mandiri pun ditanggapi positif warga. Namun yang harus diperhatikan, vaksinasi mandiri ternyata bukan vaksinasi dilakukan oleh individu alias perseorangan. Yang dimaksud dengan vaksinasi gotong royong adalah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kepada karyawan atau karyawati atau buruh dan keluarganya yang dimana pendanaannya ini ditanggung atau dibebankan pada perusahaan yang akan melaksanakan vaksinasi gotong royong. Perusahaan swasta yang mendaftar akan dikenakan biaya untuk setiap vaksin bagi karyawan beserta keluarganya. Namun perusahaan tidak diperbolehkan memungut biaya dari karyawannya. Menurut Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, pertanggal 1 Maret 2021 lebih dari 8.000 perusahaan telah mendaftar ke Kadin untuk melakukan vaksinasi gotong royong. Meski demikian, masyarakat umum lainnya seperti para pekerja lepas atau asisten rumah tangga masih harus bersabar menunggu giliran. Narti misalnya. Di Jakarta ia berprofesi sebagai asisten rumah tangga. Informasi tentang vaksinasi masih minim ia dapatkan. Meski bukan kelompok prioritas, wanita 47 tahun ini berharap bisa segera mendapatkan vaksin COVID-19. Ya, Buat kalau keluarga. di warga emang semuanya pada vaksin ya kita ikut. Kalau emang diadain dari kelurahan apa dari RT ini udah ngadain, harus warganya harus vaksin ya kita vaksin. Walaupun dia takut gitu. Dia takut ya. Takut. Tapi belum tahu harus kemana Mbak ya? Belum ada informasi dari ininya pengurus. Dengan penjabaran ini bagi pekerja lepas atau bukan karyawan yang terafiliasi dengan perusahaan harap bersabar menanti giliran vaksin COVID-19. Jangan terkecoh dengan informasi di media sosial yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang juga harus diperhatikan siapapun kita, baik yang sudah menerima vaksin maupun belum, tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Karena sudah divaksin pun bukan berarti kita tidak bisa terinfeksi virus corona. Dea Gita, Oktaberi, melaporkan untuk NET.